اهدنا الصراط المستقيم نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan, pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, seorang nabi yang merupakan kekasih dan pilihannya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat, hari yang tiada berguna harta dan anak-anak, kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Amma ba'd, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali berada di atas keislaman. Wa qala azza min qail, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan darinya Allah ciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah kembang biakan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan menyebut namanya kalian meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan tali silaturahim, sesungguhnya Allah maha mengawasi kalian. Wa qala azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang lurus. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal-amal kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan, sebenar-benar pembicaraan adalah kitabullah Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dan berhati-hatilah kalian dari perkara yang diada-adakan, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan, dan kesesatan tempatnya di dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, sesungguhnya kita berada di masa
di mana kita sangat sering mendengarkan yang namanya kematian. Terkhusus di hari-hari pandemi, di mana berita kematian sangat banyak kita dengarkan, kita baca, dan kita saksikan para jamaah sekalian. Maka cukuplah ini menjadi peringatan bagi kita bahwa kematian itu sangatlah dekat. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ajal setiap manusia jauh sebelum kita terlahir ke dunia ini. Tatkala kita berada di rahim ibu-ibu kita, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat tatkala kita berusia 120 hari alias 4 bulan, fayamfukhu fihi ruh. Kemudian malaikat tersebut meniupkan ruh padanya, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara, bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'idun. Diperintahkan untuk menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, bahagia ataukah tidaknya dia. Walaupun para jamaah sekalian, kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak mengetahui apa yang akan dia lakukan di hari esok, dan seseorang tidak mengetahui di mana dia akan meninggal. 3 rahasia kematian yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mati tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita mati tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita mati tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berbekallah dan bersiapkanlah bekal-bekal untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kematian pasti akan menjemput kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seseorang yang menderita penyakit kronis yang sangat parah, dokter memberikan vonis kepada dia bahwa dia akan segera meninggal. 6 bulan lagi dia akan meninggal dunia, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang lain. Maka bagaimana keadaan orang seperti itu? Ia menghadapi hari-harinya, mungkin dia akan mempersiapkan dengan persiapan yang terbaik guna berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kematiannya. Namun jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sungguh kita sering lupa bahwa sesungguhnya kita pun telah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan meninggal dan seluruh dari mereka akan meninggal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Allah ulang ayat ini di 3 ayat yang berbeda. Juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah." Dimanapun kalian berada, maka kematian akan menjemput kalian walaupun kalian berada di benteng yang amat kokoh. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian senantiasa lari darinya, maka dia pasti akan mendatangi kalian. Semua ayat-ayat ini merupakan vonis mati dari Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh umat manusia. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sungguh pada hari ini kita telah berada, kita sekarang ini menginjak tanah. Entah besok, entah lusa, kita mungkin berada di dalam tanah. Kita semua diciptakan asalnya dari tanah, kemudian pasti akan kembali ke tanah, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kita di kali yang lain juga dari tanah itu sendiri. Kehidupan dunia jamaah sekalian hakikatnya bukanlah tempat tinggal, tapi kehidupan dunia adalah tempat meninggal. Kehidupan akhirat dialah kehidupan yang sesungguhnya, yang di sana kita tahu bagaimana kita sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kematian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah bukanlah tempat peristirahatan yang terakhir. Kematian bukanlah tempat peristirahatan yang terakhir, namun dia adalah awal dari segala kehidupan yang abadi, yang kelak Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban terhadap kita akan apa yang kita lakukan di dunia ini. Sebelum hari kiamat, kita akan hidup di alam barzakh. Barzakh artinya pembatas yang membatasi antara alam dunia dengan alam akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisaru min, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu min. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubur, alam barzakh merupakan tempat persinggahan pertama dari persinggahan menuju negeri akhirat. Barang siapa yang selamat darinya, maka apa yang datang setelahnya akan lebih mudah. Namun barang siapa yang tidak selamat darinya, maka apa yang datang setelahnya akan lebih berat. Fama ra'aitu mandaran qat illal qabru asyaddu min, illal qabru afdha'u min. Maka aku tidak pernah melihat suatu pemandangan melainkan kuburan lebih mengerikan. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sungguh alam kubur bisa menjadi taman dari taman-taman surga, atau bisa menjadi galian dari galian api neraka. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal qabru raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Sesungguhnya kuburan, dia adalah taman dari taman-taman surga, ataukah dia lubang dari lubang-lubang yang menuju dari lubang-lubang api neraka. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kengerian, dari prahara-prahara alam kubur, dengan kita senantiasa berdoa memohon kepada Allah, dan demikian pula menempuh sebab-sebab agar kita bisa selamat di kehidupan nanti. Dan sesungguhnya bekal terbaik jamaah sekalian yang akan menyelamatkan kita di kehidupan setelahnya, hendaknya kita beramal dengan amalan yang soleh, amalan yang dibangun di atas keikhlasan, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan kita lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam agama ini. Bersegeralah untuk beramal. Rasulullah pernah bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqit'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah untuk beramal, karena fitnah-fitnah yang berdatangan seperti potongan malam yang gelap gulita, di mana seorang di pagi hari dalam keadaan beriman, di sore harinya sudah menjadi kafir. Di sore hari beriman, namun di pagi harinya sudah menjadi kafir. Dia menjual agamanya karena ingin mengharapkan sedikit dari keuntungan dunia. Maka hadis yang mulia ini menuntun kita untuk bersegera beramal, dan jangan menunda-nunda untuk kita beramal. Iyyaka wat taswif fa innaka biyaumika walasta bighadin. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, hati-hatilah kamu dari menunda-nunda untuk beramal, karena sesungguhnya kesempatanmu untuk beramal adalah hari ini, besok belum tentu datang kesempatan yang sama. Idza amsayta fala tantadiris sabah. Apabila engkau di sore hari, jangan menunggu waktu pagi untuk baru mau beramal. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Dan apabila engkau di pagi hari, maka jangan tunggu waktu sore untuk baru mau beramal. Wa khudh min sihhatika limaradik. Pergunakanlah sehatmu sebelum datang penyakitmu. Wa min hayatika limautik. Dan pergunakanlah kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin.
Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Kesudahan yang terbaik hanya bagi mereka-mereka yang bertakwa, dan tiada permusuhan kecuali kepada mereka-mereka yang zalim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Dialah sesembahan manusia yang terawal hingga manusia yang terakhir. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, seorang nabi yang jujur lagi terpercaya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga dan sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah mengingat akan kematian. Rasulullah pernah bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat sang pemutus kelezatan, yaitu kematian. Kematian adalah yang memutuskan kelezatan kehidupan dunia. Kematian akan menghapus cita-cita dan angan-angan. Maka orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat negeri akhirat, banyak mengingat mati. Rasulullah pernah ditanya, ayyul mu'minina aqyas, siapakah mukmin yang cerdas itu? Maka Rasulullah bersabda, mukmin yang paling cerdas aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada, adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan paling bagus persiapannya tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian adalah nasihat yang terbaik. Kafa bil mauti dzikra, cukuplah kematian itu sebagai peringatan. Kafa bil mauti idzatan, cukuplah kematian itu sebagai sebuah nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk ziarah kubur. Tujuannya, maksud utamanya adalah untuk kita mengingat dengan kematian, mengingat negeri akhirat. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu kata Nabi, aku melarang kalian dari ziarah kubur, namun sekarang ziarahilah kuburan-kuburan itu, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kalian terhadap negeri akhirat, mengingatkan kalian terhadap kematian, yang dengannya hati akan menjadi lembut, yang dengannya kita akan mempersiapkan bekal-bekal amalan soleh, dan kita akan menghindar dari segala kemaksiatan, perkara-perkara yang diharamkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufur wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur ibadakal muslimin al mu'minina fi kulli makana ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimul jalila yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.